Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Melo TV. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas-bahas lagi ya untuk bagaimana kita bisa memulai bisnis dari level 0 sampai dengan level medium atau bahkan levelnya mahir. Tapi kita mulai untuk di segmen ini adalah bagaimana kita mengetahui dasar-dasar dalam berbisnis atau kita bangun secara mentalitas. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih kita harus berdagang, kenapa sih kita harus mulai bisnis. Nah, untuk yang kedua, apa sih bedanya berdagang dengan berbisnis? Nah, lalu untuk tema yang ketiga kita akan bahas tentang Ikigai. Jadi dalam segmen ini kita akan menemukan dulu mentalitas ya, bagaimana kita bisa berpola pikir. Jadi kita tumbuhkan dulu pikiran kita, baru kita akan mulai secara teknis, betul ya. Nah, untuk hari ini kita akan langsung mulai aja ya. Apa itu bisnis, kenapa kita harus berbisnis, dan apa itu perbedaannya antara kita berdagang dengan berbisnis. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk teman-teman yang hari ini sedang mulai menjalani perdagangan, niaga, ataupun berbisnis, mungkin di antara teman-teman masih pada bingung ya, apa sih bedanya dagang dengan bisnis? Kan sama aja, intinya kita berjualan. Nah, ternyata tidak semua perdagangan itu adalah sebuah bisnis, teman-teman. Karena di dalam perdagangan itu sendiri, itu terbagi lagi banyak macamnya ya. Namun, kenapa kita dianjurkan berdagang? Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang, teman-teman. Yang dimana apabila kita tidak bisa membuka pintu yang satu, ataupun misalkan pintu satu ini ternyata kita tidak berhasil, masih ada 8 pintu lainnya yang bisa kita coba, dan pasti salah satu di antara 8 pintu ini adalah keberhasilan kita atau rezeki kita yang paling maksimal, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mulai berdagang. Jadi bagi hari ini yang masih menjadi seorang pegawai, kita sama-sama untuk kita bisa mulai berdagang ya, agar kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal gitu ya. Kita sambil memulai juga untuk berdagang, lalu lanjut kita berbisnis gitu. Oke. Nah, apa sih perbedaannya antara berdagang dengan berbisnis itu sendiri? Nah, kalau misalkan untuk berdagang itu kita hanya mengambil komisi, teman-teman. Nah, komisi ini artinya adalah selisih nilai jual dengan barang yang kita beli. Nah, kalau misalkan berbisnis itu prosesnya panjang. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi kalau misalkan berdagang itu, misalkan teman-teman punya stroberi nih, beli stroberi, misalkan bahan bakunya stroberi ataupun kita metik langsung ke petani, seharga katakanlah 1 kilonya seharga 15.000. Nah, untuk berdagang itu kita akan jual ke pasar ataupun kita langsung ke customer akhir. Itu misalkan kita mau ngambil untung 20.000 deh, berarti seharga 35.000 per 1 kilonya. Jadi kita beli 1 kilo seharga 15.000, lalu kita jual seharga 35.000. Nah, dalam konsep ini biasa disebut apa? Yang pertama biasa disebut namanya dropship, atau yang kedua disebut namanya reseller. Nah, atau dalam konsep strategi bisnis biasanya ini disebut dalam konsep MLM, ataupun biasanya ada reseller itu kayak kita punya produk-produk dari produsen kepada distributor ataupun kepada reseller lalu ke konsumen akhir gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang hanya mengambil barang lalu menjualnya lagi, ini bukan bisnis, teman-teman. Ini berdagang atau sales, atau dalam bidang hanya penjualannya saja. Nah, kita mengambil komisi daripada barang tersebut, lalu kita jual lagi, kita dapat berapa, nah itu adalah keuntungan. Jadi untuk keuntungannya itu teman-teman bisa ngatur sendiri. Nah, dalam proses sales atau dagang ini lebih simpel, teman-teman. Resikonya kecil, tidak terlalu banyak resiko dalam bidang perdagangan ini saja. Dalam bidang sales ini tidak terlalu banyak resiko. Kenapa? Karena produsennya sudah ada, ya kan? Produknya sudah ada, marketnya biasanya sudah ada juga. Nah, kita hanya perlu menyambungkan antara produsen atau barang kita dengan customer akhir, dengan target market kita. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain, bagaimana produksi itu sendiri, bagaimana resiko-resiko dari produksi itu sendiri, itu tidak perlu. Nah, otomatis di sini teman-teman punya resiko yang lebih rendah dan bisa langsung cuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan strawberry tadi, itu kita beli 15.000 per kilonya, lalu kita jual kembali seharga 35.000. Nah, dalam pengaturan konsep harga ini kita juga bisa memberikan tawaran yang menarik. Itu dengan pembelian 2 atau 3 kita berikan diskon. Nah, misalkan harga 35.000, apabila dia beli 2, misalkan harganya bisa jadi 65.000 atau 60.000 seperti itu ya. Jadi itu tergantung strategi teman-teman dalam meraih namanya profit. Gitu, oke? Nah, kalau dalam konsep bisnis itu beda lagi, teman-teman. Ada banyak tahapannya. Yang kita tahu ada 6 tahapan ya, padahal masih banyak lagi. Apa aja? Pertama ada ide, yang kedua adalah rencana, lalu yang ketiga adalah desainnya mau seperti apa.
Lalu yang keempat adalah pengembangannya atau developnya. Lalu yang kelima adalah tahap testingnya. Lalu yang keenam adalah tahap launching atau tahap peluncurannya dan tahap penjualannya. Gitu ya. Jadi bedanya di sini bisnis ini butuh proses. Tidak bisa langsung secara instan kita dapat produk lalu kita jual, tidak bisa teman-teman. Cuman bisnis ini artinya kita membangun sesuatu. Apabila sesuatu yang kita inginkan ini sudah terbangun, maka profitnya itu bisa kita hitung di belakang, gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau bisnis ini adalah kontinuitas, jadi dia akan terus berlanjut. Nah, kalau misalkan resell ini biasanya ada masanya ya, atau misalnya kita lelah gitu kan, kita istirahat dulu bisa. Tapi kalau bisnis nggak bisa teman-teman. Bisnis ketika dia sudah di develop, artinya kita sudah mencapai level 4, ini harus terus berlanjut. Karena kalau tidak, ruginya banyak. Jadi beda banget ya. Jadi kalau misalkan bisnis, kalau misalnya ini di develop dengan baik, dengan strategi yang baik, mencapai ke pasar ini dengan baik, maka kontinuitas daripada profit itu akan terus berjalan. Gitu teman-teman bedanya. Nah, contohnya apa? Misalkan tadi ya terkait dengan strawberry, saya beli strawberry per kilonya 15.000. Lalu saya proses nih teman-teman. Prosesnya bagaimana? Saya akan pecah 1 kilo ini menjadi per 100 gram. Ya kan? Artinya saya dapat 10 porsi. Lalu dari 100 gram ini akan saya blender. Lalu saya tambahkan susu, saya tambahkan air, saya tambahkan es, lalu saya berikan dia cup. Nah, lalu akan saya olah menjadi apa? Jus strawberry, gitu ya. Dan jus strawberry ini akan saya jual per satuannya adalah Rp15.000. Jadi kira-kira kalau saya dapat 10 porsi, nilainya totalnya berapa? Jadi Rp150.000. Dengan modal Rp15.000, saya jual total senilai Rp150.000. Dengan margin keuntungan biasanya kalau minuman adalah 70%, berarti kira-kira dapat ting tong. Nah, untungnya seperti itu. Jadi untungnya sekitar Rp100.000. Gitu ya. Nah, yang tadi misalkan resell atau misalkan dalam dagang, kita hanya untung sekitar 20.000. Dalam proses bisnis atau kita olah dulu ada prosesnya, itu kita bisa untung Rp100.000. Nah, mau yang mana teman-teman? Apakah mau hanya berdagang saja, tapi memang risikonya kecil, atau kita mau langsung berbisnis saja, tapi risikonya pastinya ada. Nah, itu ya untuk perbedaan antara berdagang dan berbisnis. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang Ikigai. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, teman-teman, untuk sekarang kita akan bahas tentang Ikigai. Ikigai itu artinya apa sih? Nah, istilah Ikigai ini pertama kali ditemukan pada tahun 2001 oleh profesor namanya adalah Akihiro Hasegawa. Beliau adalah seorang psikolog klinis dan profesor di Universitas Toyo Eiwa, Jepang. Nah, menurut Hasegawa, kata Ikigai ini muncul di periode Heian, teman-teman, di tahun 794 sampai 1185 Masehi. Nah, di mana kata Iki ini yang artinya adalah kehidupan, dan Gai ini berasal dari kata Kai, K-A-I, yang artinya adalah tempurung, yang dimana pada saat itu tempurung ini sangat bernilai. Nah, maka itu terbentuklah kata Ikigai. Jadi kalau misalkan Ikigai ini kita sambungkan, itu adalah artinya nilai kehidupan, yang dimana makna-makna nilai kehidupan ini itu dibangun oleh orang Jepang dan dibudidayakan oleh orang Jepang. Yang artinya di antara mereka banyak sekali masyarakat orang Jepang ini bingung untuk misalkan besok itu saya harus apa ya, dan kenapa besok saya harus bersemangat. Nah, jadi mereka menemukan Ikigai dalam diri mereka, yang artinya mereka harus bisa menemukan nilai-nilai kehidupan, kenapa saya harus bangun pagi. Itu inti Ikigai, gitu ya. Nah, kita akan lanjut pembahasan Ikigai lebih dalam, teman-teman. Nah, kata Ikigai ini terdiri dari 4 himpunan, teman-teman. Nah, yang pertama adalah apa yang kita cintai. Lalu yang kedua adalah kita bagus dalam bidang apa sih. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan. Nah, yang keempat, apa yang sebenarnya orang lain butuhkan. Nah, sekarang kita langsung membahas satu-satu aja ya teman-teman ya. Pertama dari apa yang kita cintai, lalu yang kedua adalah kita bagus dalam bidang apa sih. Nah, dari dua himpunan ini akan menghasilkan satu irisan yang disebut dengan passion. Nah, passion ini biasanya menimbulkan sebuah kebahagiaan atau satisfaction, yang dimana dalam passion ini biasanya kita tidak tahu kegunaan passion kita ini apa. Cuman karena kita senang, maka kita akan terus menjalani hal ini. Nah, dari pembahasan ini kita akan berikan contoh, itu seperti misalkan kita sangat suka dengan musik, teman-teman. Kita suka dengerin musik, kita suka nyanyi-nyanyi dulu, nggak jelas gitu kan, biasanya kita nyanyi di kamar mandi gitu kan. Kita merasa bahwa suara kita paling bagus, ternyata bagus beneran. Nah, dikombinasikan nih antara suara kita yang bagus dengan kita suka bermain musik atau mendengarkan musik. Nah, di situ muncullah passion kalau kita ingin menghasilkan sebuah karya atau suara kita ini ingin didengarkan oleh orang lain. Nah, ini adalah passion, teman-teman, yang dimana sebenarnya kita hanya bahagia aja.
tapi kita belum tahu apakah yang kita lakukan ini berguna atau tidak, gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita menemukan passion, lalu muncullah himpunan yang ketiga, yaitu adalah kita dibayar berdasarkan apa ya? Atau bagaimana cara kita bisa dibayar dengan apa yang kita lakukan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita punya passion dalam bidang musik. Artinya kita mulai mengeluarkan karya-karya, kita bikin coveran-coveran lagu, kita upload di YouTube gitu kan, itu yang berdasarkan kesenangannya aja. Jadi kita sudah menemukan passion, lalu yang kedua adalah kita mulai berpikir, bagaimana ya cara saya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kita uploadlah video ini di YouTube, teman-teman. Lalu di YouTube ini mulai ada yang nonton, mulai ada yang senang, mulai ada yang AdSense gitu kan. Nah, di situ kita mendapatkan penghasilan dari kita bermusik, atau bisa juga kita menggelar konser-konser gitu kan, karena kita senang didengarin oleh orang lain suara kita ini. Nah, dari konser ini tentunya akan mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita bisa mendapatkan penghasilan, lalu muncullah himpunan berikutnya, yaitu adalah apa yang orang butuhkan. Itu. Nah, dari yang orang butuhkan ini kita upload lagi di YouTube. Ternyata channel kita semakin besar, teman-teman. Artinya yang dengerin kita bernyanyi ini semakin banyak. Nah, disitulah timbul namanya vocation. Vocation itu adalah keahlian. Nah, dari yang dulu kita hanya sekedar menyanyikan lagu, sekarang kita bisa lebih spesifik lagi untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita bernyanyi. Dan itu akan meningkatkan keahlian kita untuk bisa bernyanyi lebih baik lagi. Nah, ini disebut dengan vocation. Nah, yang artinya kita sudah melakukan hal ini berulang kali dan kita menjadi lebih baik dalam bidang ini. Itu disebut adalah dengan vocation. Nah, untuk yang terakhir adalah tentang apa yang orang lain butuhkan dengan apa yang kita cintai. Nah, di sini terkait dengan apa yang kita cintai, ini tidak semua tentang materi, teman-teman. Yang biasanya kalau misalkan kita contohkan itu apabila kita sudah menjadi penyanyi yang besar, lalu ternyata ada masyarakat yang membutuhkan bahwa kita bernyanyi untuk dalam bidang amal, nah kita pasti akan memilih hal ini, teman-teman. Nah, ada masanya seorang ahli itu akan lelah dengan uang, teman-teman, dan mereka akan berbagi secara sukarela kepada masyarakat untuk memberikan keahliannya. Nah, ini kita sebut dengan mission atau misi itu sendiri, yang dimana pada level ini seorang ahli sudah tidak lagi memikirkan tentang uang atau materi, gitu ya. Nah, ini adalah konsep ikigai yang paling tinggi, yang artinya kita mengerjakan sesuatu dengan sukarela dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ketika teman-teman sudah memilih konsep ikigai ini, artinya tahu apa yang kita cintai, apa yang kita bagus dalam bidang hal apa, lalu dari hal-hal yang baik ini kita sudah bisa mendapatkan penghasilan dan kita sudah bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Nah, ini timbullah rasa ikigai atau nilai-nilai kehidupan, yang dimana dalam kita memenuhi kebutuhan orang lain itu kita akan selalu semangat untuk bangun pagi, teman-teman, karena ternyata rezeki yang Allah berikan itu masih banyak dari mereka yang di luar sana itu yang ada haknya dari dalam rezeki kita, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki itu sebenarnya tidak sepenuhnya punya kita, tapi dari rezeki-rezeki yang kita dapatkan ini sebagian adalah ada hak milik orang lain, teman-teman, gitu ya. Jadi kita tidak boleh namanya serakah, kita tidak boleh namanya merasa hebat sendiri ataupun kita merasa luar biasa sendiri, itu tidak boleh. Karena namanya rezeki itu selalu seimbang. Seperti dalam filosofi Cina, yaitu ada yin dan yang, ada hal yang baik dan ada hal yang buruk, dimana kehidupan ini semuanya adalah seimbang. Ketika kita bisa berhasil dalam suatu bidang, yakinlah bahwa suatu saat ada masanya kita berada di bawah. Nah, di sini kita belajar untuk tidak boleh sombong ketika kita sedang berhasil, dan kita tidak boleh menyerah ketika kita sedang berada di posisi bawah, gitu ya. Jadi untuk konsep ikigai seperti itu, kita harus mengenal nilai-nilai kehidupan, kita harus tahu alasannya kenapa besok kita harus bangun pagi, dan kita harus tahu visi misi kita itu ke depannya kita mau jadi apa dan menjadi seperti apa. Nah, visi yang terbaik atau doa-doa terbaik adalah ketika kita mampu berdoa untuk kebaikan orang lain, teman-teman. Jadi ketika kita sukses ataupun misalkan kita selalu berdoa bahwa ya Allah, saya ingin menjadi orang berhasil, selalu sebutkan alasannya, teman-teman. Kenapa saya harus menjadi orang berhasil? Dan lalu yang kedua adalah ketika kita berhasil, apa yang akan kita lakukan? Nah, pastikan dalam doa-doa ini kita selalu menyebutkan orang lain, teman-teman. Contohnya, misalkan kami selalu bercita-cita bahwa pertama adalah memiliki koperasi terbesar di Indonesia. Agar apa? Agar kita bisa membantu UMKM kecil untuk bisa bisnisnya berkembang. Seperti itu. Tapi kita tidak dalam bidang kita meminjamkan uang, tidak. Tapi kita membantu dalam bidang pengembangan mereka, lalu kita bagi hasil. Dan yang kedua, kita punya cita-cita untuk membangun pesantren tahfidz Quran terbesar se-Indonesia, yang dimana di sini ada masanya orang-orang ahli, atau jika nanti kita sudah ahli,
kita sudah lelah dengan kehidupan teman-teman. Kita mengejar dunia itu lelah teman-teman. Nah, akhirnya kita mengejar apa? Mengejar kebahagiaan, dan kita mengejar akhirat teman-teman. Mari kita sama-sama beramal dan kita menabung amal soleh dari saat ini agar nanti kita bisa bahagia dunia dan akhirat teman-teman. Nah, gitu ya untuk pembahasan kali ini. Kita belajar banyak tentang ikigai atau nilai-nilai kehidupan dari orang Jepang. Lalu kita adaptasi lagi di nilai-nilai Indonesia yang dimana kita berhasil atas dasar karena Tuhan teman-teman, bukan karena kita. Kita hanya makhluk, kita hanya mampu berusaha, tapi kita tidak berhak untuk menentukan keberhasilan, dan kita hanya wajib untuk berusaha sampai Allah memutuskan bahwa kita pantas untuk berada di posisi atas dan menjadi orang yang sukses. Gitu ya. Nah teman-teman, sekian untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa besar, dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat langsung mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat hari ini. Dan mudah-mudahan saya juga mendoakan teman-teman, mudah-mudahan setiap visi misinya bisa berhasil dan membawa kebaikan untuk banyak orang. Nah oke, untuk hari ini sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Melo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.